Selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan. Sungguh bersyukur di hari yang indah dan penting ini. Indah bukan karena cuaca dan situasinya, tapi indah karena kita memperingati apa yang di dalam sejarah kekristenan kita sebut sebagai Jumat Agung. Agung karena memperingati kematian pribadi yang paling agung, yang paling luar biasa, dan paling patut terima segala puji, sembah, dan hormat kita. Itu Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Itu sebabnya di awal kebaktian ini saya mau mengajak kita untuk menundukkan hati dan pikiran kita, sambil saya membacakan bagian dari firman Tuhan yang biasanya kita bacakan waktu kita mengadakan perjamuan kudus. Tapi kiranya ini boleh membantu saudara dan saya merefleksikan kekusyukan, keindahan, sekaligus keseriusan hari ini, di mana kita memperingati pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata padamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian Yesus mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata padamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-pecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Ini adalah perjamuan kudus yang pertama yang Yesus adakan pada malam sebelum dia disalibkan. Dan di hari yang agung ini, mari kita bersama-sama membukanya dengan berdoa. Bapa dalam surga, bukan saja setiap Jumat Agung, tetapi sungguh Tuhan, sepanjang hidup kami perlu diingatkan, disadarkan, ditegur, dan melihat kembali kengerian, kehinaan, kegentaran dari salib Kristus. Dan kami berdoa kiranya hari Jumat Agung ini adalah salah satu dari sekian banyak hari yang Tuhan boleh pakai untuk memampangkan sekali lagi betapa agungnya salib itu, yang ribuan tahun yang lalu adalah lambang kehinaan, kekejian, dan kekejaman serta penindasan. Tetapi Engkau berkenan memakainya untuk menebus, memerdekakan, dan mengembalikan relasi kami dengan Engkau. Pagi hari ini kami berdoa kiranya hati setiap kami yang hadir di ibadah ini dan hati setiap kami yang baru mendengarkan nantinya boleh kembali diingatkan akan pentingnya hari ini. Dan boleh diingatkan bagaimana salib dan kematian Kristus dapat mengubah hidup kami. Kami berdoa kiranya seluruh ibadah ini boleh membuat kami semakin kagum akan Allah Tritunggal yang merencanakan, menjalankan, serta terus-menerus memberikan anugerah keselamatan ini bagi semua orang yang percaya kepada Anak Allah yang hari ini kami peringati kematiannya, Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang pertama, "Bila Ku Ingat Salibnya." Sebagai orang Kristen, kita tentu tidak asing lagi dengan salib. Kita punya salib di rumah, kita pakai kalung salib, dan pernak-pernik salib lainnya untuk menunjukkan kita sebagai orang Kristen. Tetapi karena terlalu sering dan terlalu dekat kita dengan salib itu sendiri, kadang kita lupa arti salib yang sesungguhnya bagi kita orang percaya. Hari ini mari kita ingat kembali arti salib itu dalam hidup kita. Tempat di mana Tuhan Yesus dipaku. Tempat Ia menebus segala dosa dan kesalahan kita. Bila ku ingat
seluruh tubuh Tuhanku tercurah kasih besarnya. Tiada kasih selain Tuhan, mahkota duri tandanya. Sungguh indah lagu yang baru saja kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita datang pada Tuhan, mengakui segala dosa, kesalahan kita, dan serta berdoa syafaat. Bapa dalam surga, justru di hari seperti inilah kami perlu datang padamu mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Khususnya bagi kami yang sudah mengklaim dan mengenal salib dan pengorbanan Kristus. Kami menyadari bahwa seringkali salib itu kami anggap hanya sebagai simbol atau hanya sebagai sebuah kenangan, sesuatu yang manis dan baik dan mungkin mengerikan, tetapi seringkali betapa kecil dampaknya dalam hidup kami. Khususnya dalam bagaimana kami berelasi dengan satu sama lain, dan terlebih bagi orang yang kami anggap menyulitkan, menyusahkan, apalagi yang kami lihat separuh mata dan tidak pantas untuk kami kasihi. Padahal Engkau mengutus anakmu untuk mati bagi kami, yang sama sekali jauh dari Engkau dan tidak pantas menerima kebaikan dan kemurahan-Mu yang terkecil sekalipun. Bapa, pagi hari ini kami mengakui di hadapan-Mu bahwa seringkali kami menjadi musuh-musuh salib Kristus, yang melecehkan, yang mencemoohkan, yang perlakukan salib itu semena-mena, walaupun mungkin tidak dengan kata-kata kami atau cara kami beribadah, tapi dengan cara kami hidup, dengan prioritas kami, dan khususnya cara kami memperlakukan orang lain. Dan juga betapa kami sering kali merasa bahwa Engkau perlu memberikan kami lebih banyak hal dan perlu mengabulkan lebih banyak doa kami. Padahal Engkau sudah memberikan yang terbesar, terindah, dan termulia kepada kami, yaitu anak-Mu sendiri, untuk mati menggantikan kami. Bapa, ampuni kami untuk begitu banyak dosa dan kesalahan kami. Dan pagi hari ini kami mau datang kembali kepada salib itu. Mau belajar memegang dan merangkulnya. Dan menyadari di hadapan salib itu kengerian, kebobrokan, kebusukan dosa kami. Tapi juga keagungan dan kemuliaan Allah yang senantiasa mengampuni kami. Kami yang datang dengan iman dan pertobatan. Kami yang datang hari ini bukan saja minta ampun atas dosa-dosa kami, tetapi juga mengkomitmenkan hidup kami kembali kepadamu. Bapa, pagi hari ini kami berdoa kiranya Engkau berbelas kasihan pada kami. Ampuni kami bukan demi perbuatan baik kami, tapi demi perbuatan baik Kristus bagi kami. Sucikan kami seperti janji-Mu. Pulihkan kami dan tanamkan kembali dalam diri kami sukacita yang datang karena keselamatan yang datang dari-Mu. Bapa, pagi hari ini kami berdoa bagi seluruh gereja Tuhan di berbagai tempat yang masih mungkin meraba-raba, masih mencari jalan dan teknologi yang paling cocok untuk dapat mengatasi situasi hidup yang baru saat ini. Kami menyadari sangat mudah untuk berbagai gereja akhirnya jatuh ke dalam konflik yang tidak perlu, perdebatan atau pertikaian yang mungkin prematur karena masih ada banyak hal yang kami belum pikirkan masak-masak. Khususnya mengingat ada begitu banyak orang dan kesempatan di mana kami bisa melayani dan bertumbuh sebagai gereja. Dan kami berdoa Bapak, kiranya masa-masa ini justru menjadikan gereja-gereja Tuhan semakin solid dan tekun di dalam iman dan Injil, di dalam kasih dan pengharapan. Bila banyak gereja Tuhan justru semakin kembali pada esensi diri kami menjadi gereja. Bukan sekedar mementingkan dan menyibukkan diri sehubungan dengan teknologi dan begitu banyak fasilitas yang kami pakai untuk menjembatani keterbatasan kami saat ini. Kami juga berdoa agar kami peka terhadap kebutuhan sekitar kami, entah jemaat kami yang kekurangan, yang mengalami kesulitan finansial atau kesulitan emosional bahkan, dan masyarakat yang membutuhkan bantuan kami, entah itu dalam bentuk finansial, dalam bentuk dukungan doa, maupun dalam bantuan lainnya. Tolong kami di tengah situasi seperti ini boleh tetap menjadi gereja yang menghidupi, mengamalkan, mengajarkan serta memberitakan salib itu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya.
oleh Dia. Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu The Power of the Cross. Seperti firman Tuhan yang berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di dalam kuasa salibnya, Kristus menanggung seluruh dosa dan pelanggaran kita. Dia membayar seluruhnya untuk kita. Mari kita memiliki iman akan salib Kristus yang sudah melepaskan, yang sudah membebaskan kita untuk hidup setia dan berkenan kepada-Nya. Oh, to see the dawn of the darkest day, Christ on the road to Calvary, tried by sinful men, torn and beaten there, nailed to a cross of wood. Oh, to see the pain written on your face, bearing the awesome weight of sin. Every bitter thought, every evil deed, crowning your blood-stained brow. Is the power of the cross. Christ became sin for us. Took the blame, bore the wrath we stand forgiven at the cross. Another day my feast, another God we need, takes as its sacred, loves His hand, present loving truth, and our race to life, reach the victory bright. Is the power of the cross. Christ became sin for us. Took the blame, bore the wrath we stand forgiven at the cross. Oh, to see my name written in the woods. Oh, through your suffering, I am free. There is much to bear, life is mine to live. Lord, through your selfless love is the power of the cross. Son of God, save for us. All of love, what a cross we stand forgiven at the cross. Mari kita berdoa. Sungguh besar kuasa dari salib Kristus yang hari ini kami peringati kematiannya di Jumat yang agung dan menggentarkan ini. Kami menyadari bahwa apa yang kami baca dan apa yang dikotbahkan hanya sebagian kecil dari kenyataan dan kengerian salib. Siapakah Tuhan yang dapat menceritakan
kedalaman penderitaan, kedalaman kasih Bapa, kedalaman dosa manusia, sehingga Engkau perlu turun untuk menjembatani antara Allah yang suci dan kami yang berdosa. Tolong kami dalam segala keterbatasan kami, dalam keterbatasan tutur kata, pendengaran, imajinasi, dan pemikiran kami. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja secara luar biasa di tengah kami untuk membuat kami melihat kembali Kristus yang disalibkan bagi dosa-dosa kami. Karena di dalam namanya kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Markus pasal 15 ayat 33 sampai 39, tapi saya sangat mengundang saudara untuk boleh membuka ayat-ayat ini karena kita akan melihat ayat-ayat sebelumnya, mulai dari mungkin ayat 20 sampai nanti ayat 32. Saya akan bacakan ayat 33 sampai 39. Pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya kepada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh orang ini adalah Anak Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia bukan saja kita yang mendengarkan firman kehidupan ini, tetapi juga yang mencamkannya, mentaatinya di dalam hidupnya. Kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan mengukirkan firman kehidupan ini di hati saudara dan saya pagi hari ini. Saudara dikasih Tuhan, di hari Jumat Agung ini saya mau mengajak saudara sekalian di dalam segala keterbatasan saya untuk bisa bersama-sama melihat sekali lagi penderitaan Yesus bagi dosa-dosa kita. Seorang penulis bernama Marcus Noder yang bukunya baru-baru ini membantu saya dalam banyak hal untuk berpikir tentang kematian Kristus, mengatakan setidaknya ada 3 dimensi penderitaan Yesus yang ia alami, khususnya di puncak penderitaannya di dunia waktu dia mengalami penderitaan di kayu salib. Ketiga dimensi itu adalah dimensi fisik atau dimensi fisik dan mental, dimensi sosial, dan dimensi spiritual. Yang pertama kita lihat, Yesus mengalami penyiksaan atau penderitaan secara fisik. Kita lihat di sini, kalau saudara baca Alkitab mulai dari ayat ke-15, setelah Yesus berhadapan dengan Pilatus dan orang banyak berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia," maka kita melihat Pilatus yang lagi itu menjadi gubernur dari provinsi Yudea. Dia pejabat Romawi yang berperan dalam keputusan pengadilan untuk akhirnya menyalibkan Yesus. Nah, proses penyaliban tidak berlangsung secara langsung di mana seorang langsung disalibkan, tetapi biasanya mereka mengalami berbagai bentuk siksaan terlebih dahulu. Kalau saudara baca di ayat 15, maka di sana dikatakan akibat tekanan dari para pemimpin Yahudi zaman itu, Pilatus karena ingin memuaskan hati orang banyak, ia membebaskan seorang tawanan lain yang bernama Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Nah, saudara, istilah disesah di situ berarti artinya seorang tahanan dipukuli secara bergilir lalu dicambuk dengan sesuatu yang disebut flagellum, yaitu sebuah cambuk yang dibuat dari kulit yang biasanya digantungi bola timah, batu, tulang binatang dan benda-benda tajam dan keras lainnya, dan cambuk serta cambukan dirancang sedemikian rupa untuk mencabik punggung korban dengan kasar dan berulang kali. Tidak sedikit tahanan yang dicambuk atau disesah, mereka tidak sedikit sudah mati bahkan pada tahap ini. Selain dicambukui, Yesus juga diejek dan dipermainkan. Kita lihat di ayat berikutnya di mana dikatakan kemudian serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul.
Mereka mengenakan jubah ungu padanya. Kenapa jubah ungu? Karena jubah ungu adalah simbol seorang raja. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya, atau dengan kata lain menusukkannya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat dan katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Ini tidak lain adalah bentuk ejekan, bentuk permainan yang mereka perlakukan kepada Yesus. Tahanan yang disalib biasanya dipaksa untuk membawa salib melalui satu jalan yang sangat padat dan mendaki. Mereka biasa membawa sendiri tiang horizontal di mana dia nantinya akan disalibkan. Tetapi dalam kasus Yesus, mereka akhirnya harus memaksa orang lain untuk memikul salib Yesus, kemungkinan besar karena Yesus sendiri sudah terlalu lemah sehingga ia tidak lagi punya tenaga untuk membawa salibnya sendiri. Dan itulah yang kelihatannya membuat orang akhirnya menawarkan dia anggur bercampur mur di ayat 23. Apa ini anggur bercampur mur? Ini adalah minuman yang biasa diberikan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit. Tetapi Yesus menolaknya. Mengapa? Karena Yesus mau dan sukarela menjalankan penderitaannya secara sadar. Yesus menghadapi seluruh penderitaan fisik dan mentalnya dengan merasakan setiap luka di sekujur tubuhnya. Ayat 24 dikatakan, kemudian mereka menyalibkan dia. Proses penyaliban adalah proses di mana seorang direntangkan dengan cara dipaku ke tiang salib melalui kedua tangannya. Ia diangkat, setelah dipaku diangkut, lalu diikat menempel ke tiang yang berdiri tegak lurus menjulang ke atas. Setelah diangkat ke sana, biasanya kedua kakinya dipakukan lagi ke tiang yang tegak lurus. Dan sengaja dibuat demikian, sengaja dirancang seperti itu, supaya tahanan yang disalib mati perlahan karena kelelahan dan sesak nafas. Saudara, saya bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk menggambarkan secara detail, dan ada banyak catatan yang mencoba merekonstruksi bagaimana sebetulnya Yesus disalibkan. Tapi kalau saudara perhatikan, keempat Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes tidak menggambarkan secara detail penderitaan fisik yang Yesus alami. Karena kebanyakan pembaca pertamanya di abad pertama sudah tahu betapa menyakitkan, betapa memalukan, dan betapa mengerikannya proses kematian akibat penyaliban. Seorang penulis Romawi yang kira-kira hidup sejaman Yesus, kalau tidak setelahnya, mengatakan kata salib atau kata stauros itu harus dienyahkan dari mulut, pikiran, mata, dan pendengaran warga negara Romawi. Begitu hinanya, begitu menjijikannya, begitu merusak kemanusiaan seseorang proses salib itu, sehingga bahkan untuk warga negara Romawi itu sesuatu yang harus dihindarkan. Saudara, itu sebabnya salib bukan sekedar ornamen, bukan sekedar perhiasan atau pajangan atau simbol gereja. Salib adalah penderitaan Yesus secara fisik dan mental, karena penderitaan fisik dan mental juga adalah dampak dari dosa. Kekerasan, kelaparan, kecelakaan, penyakit, dan kematian adalah bentuk-bentuk penderitaan fisik dan mental yang manusia alami. Yang manusia alami dan juga yang manusia lakukan di dunia yang berdosa ini. Dan Alkitab berulang kali mengatakan bahwa akar penyebab dari penderitaan ini adalah dosa dan penghakiman Allah atas manusia. Jadi waktu Yesus menderita secara fisik dan secara mental, ia sedang melalui seluruh kepedihan, seluruh ketakutan, seluruh kengerian yang manusia pernah dan akan alami secara fisik dan mental hidup di dunia ini. Waktu disalib, Yesus merasakan secara fisik apa artinya berada di neraka, di mana setiap orang berdosa akan mengalami hukuman fisik secara sadar untuk selama-lamanya. Itu sebabnya tadi di lagu pertama kita bisa menyanyikan seluruh tubuh Tuhanku tercurah besar kasih-Nya. Karena di tubuhnya lah ia merasakan setiap penderitaan akibat dosa dan penghakiman Allah atas manusia. Selain menderita secara fisik dan mental, Yesus juga menderita secara sosial, di mana dia mengalami penghinaan
yang luar biasa. Saudara tahu bahwa penyaliban juga berarti seorang mati secara telanjang. Yang sering kita lihat di lukisan atau di buku cerita anak-anak tentu saja digambar sedemikian rupa untuk mengurangi faktor penghinaan dan pelecehan yang terjadi pada Yesus. Dan belum lagi tempat di mana Yesus disalibkan adalah tempat umum. Sekitar 15 tahun lalu di Amerika ada seorang pemilik salon yang memakai baju seperti Yesus, memakai wig seperti Yesus, lalu kalau tidak salah keluar hanya dengan celana dalam dan memakai darah bohongan dan naik ke sebuah salib berpura-pura disalib. Tujuannya, kata dia, adalah untuk membuat orang sadar tentang penyaliban. Tentu saja tidak lama kemudian dia disuruh turun dan pulang, dan komentar salah seorang yang tinggal dari situ adalah ini. Ini sebuah penistaan agama. Kalau mereka melakukan ini di gereja boleh-boleh saja, tapi jangan di tempat umum seperti ini. Saudara bayangkan, 2000 tahun berjalan, salib tetap adalah sesuatu yang memalukan. Di ayat 22 pasal 15, mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Saudara, ini bukan tempat terpencil, ini adalah tempat umum. Sangat ramai dilalui oleh orang. Golgota adalah satu bukit yang terletak pas di depan tembok Yerusalem. Nah, baru-baru ini saya juga sadar ada satu istilah yang seringkali disebut mom shaming atau mother shaming, di mana orang mengkritisi atau mengejek habis-habisan gaya atau cara seorang ibu membesarkan anaknya. Topiknya macam-macam yang dikritik, bisa jenis baju, status dalam pekerjaan, isi kotak makanan. Intinya kalau seorang ibu sampai posting di media sosial dan mengalami mom shaming oleh teman, keluarga, atau kolega, maka mendadak Anda seolah-olah tidak pantas menjadi seorang ibu. Saudara, apa yang Yesus alami ini jauh berkali-kali lipat. Ini adalah sebuah God shaming, mempermalukan Allah di hadapan manusia. Ayat 24, kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Saudara, di hadapan penderitaan seorang yang sedang meregang nyawa di depan kayu salib, ada sejumlah orang yang bermain-main menjudikan pakaiannya Yesus, bermain-main di bawah kaki salib. Dan di ayat 26 dikatakan, alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di atas kepalanya, Raja orang Yahudi. Saudara, sudah pasti tulisan ini bukan ditulis untuk mengakui bahwa Yesus Raja orang Yahudi. Ini sekali lagi adalah bentuk ejekan, bentuk cemooh, bentuk mempermalukan Yesus yang sedang disalib di situ. Dan bukan saja ini mengejek Yesus, tapi mengejek seluruh orang Yahudi. Seolah mengatakan, ini loh rajamu. Inikah rajamu seperti ini, telanjang, berdarah, meregang nyawa? Tapi apa reaksi orang-orang Yahudi? Orang-orang yang seharusnya memuji, menyembah, dan menerima Yesus. Saudara lihat ayat 29-32. Di situ dikatakan, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia. Dan sambil menggeleng-gelengkan kepala, mereka berkata, pastinya dengan nada mengejek, bukan? Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Itu orang banyak. Bagaimana dengan para pemimpin agama? Saudara lihat bagian berikutnya. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri. Dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Belum lagi kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia di sebelah kiri dan kanannya mencela dia, mengejek dia. Orang banyak, pemimpin agama, bahkan penjahat di kiri dan di kanan Yesus mengejek, menghina dia. Dihina secara sosial. Saudara, salib Yesus adalah penderitaan Yesus secara sosial karena salah satu dampak dari saudara dan saya menolak Allah adalah hidup kita penuh dengan relasi dan hubungan yang rusak, bukan? Setiap dari kita kenal, mungkin berapa dari kita datang dari keluarga atau situasi keluarga di mana ada hubungan yang retak atau sangat-sangat rusak.
konflik yang tidak pernah diselesaikan, anggota keluarga yang sudah tidak berbicara, menyapa bertahun-tahun. Hasilnya adalah rasa malu, marah, kesendirian, dan terisolasi. Saudara, jauh sebelum kita mengenal apa yang kita sebut dengan social distancing atau physical distancing, apapun itu hari ini, saudara dan saya sudah mengalami dan akan mengalami apa rasanya membuat jarak dengan orang lain, atau orang lain mengambil jarak dengan kita. Jadi waktu Yesus menderita, ia melalui seluruh rasa keterpisahan, rasa kesendirian, rasa malu secara sosial yang orang pernah dan akan alami. Dan itu juga yang akan dialami di neraka. Saudara, jangan pikir neraka itu adalah tempat saudara kumpul-kumpul dengan teman-temanmu yang sama-sama berdosa. Saudara, neraka adalah tempat di mana Anda akan mengalami apa artinya penderitaan kekal, di mana sama sekali tidak ada yang namanya kasih atau pertemanan. Di mana yang ada hanyalah kebencian, perasaan terhina, dan kekejaman yang tidak kunjung berakhir, persis seperti yang Yesus alami di salib. Tapi saudara, penderitaan secara fisik dan mental, penderitaan sosial yang Yesus alami tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan spiritual yang ia lalui. Memang ketiga dimensi ini satu paket, tetapi kalau dapat saudara tanya mana yang paling intens, itu adalah penderitaan spiritual yang Yesus alami. Itulah yang membuat Yesus yang tidak takut menghadapi orang-orang Farisi, pemimpin agama, orang banyak selama masa pelayanannya. Tapi begitu dia masuk ke taman Getsemane, sebelum dia menyerahkan dirinya, dia berkata pada murid-muridnya, hatiku sangat gentar seperti mau mati rasanya. Bukan saja penderitaan fisik, mental, sosial yang dialami, tetapi keterpisahan dengan Allah Bapanya. Di ayat 33, kita mulai. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Yesus menjerit bukan saja karena ia merasa ditinggalkan, tetapi karena ia benar-benar ditinggalkan, forsaken, dikutuk, diabaikan. Ini adalah dimensi di mana Yesus mengalami penderitaannya yang terbesar. Saudara mungkin ingat di awal Injil ini, Injil Markus, di mana Yesus waktu ia dibaptis, dikatakan ia melihat langit terkoyak dan roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, suara Bapanya sendiri, suara Allah yang mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara, artinya setiap hari, setiap saat, tidak ada hari di mana Yesus tidak menjalani hidup di mana segala yang dia katakan, yang dia pikirkan, yang dia lakukan itu sungguh-sungguh berkenan pada Bapanya. Ia menjalani hidup yang sungguh-sungguh berkenan padanya. Tetapi anak kesayangan Allah Bapa sekarang justru menjadi sasaran dari murka suci Allah atas dosa, karena dosa saudara dan saya yang sekarang sedang ditanggungkan kepadanya. Saudara, kegelapan yang terjadi di daerah itu adalah kegelapan yang sifatnya supernatural. Penyaliban Yesus terjadi pada masa Paskah, masa Passover-nya orang Yahudi. Dan itu selalu, bahkan sampai hari ini, terjadi pada waktu bulan purnama. Jadi tidak mungkin ini dalam tanda kutip kebetulan pas waktunya dengan gerhana matahari. Bukan. Saudara, kegelapan ini menggambarkan betapa dalam, betapa serius, betapa panasnya murka Allah atas dosa seluruh manusia yang sekarang sedang ditanggung sepenuhnya oleh Yesus. Jadi waktu Yesus menderita, ia mengalami penderitaan terbesar akibat dari dosa, yaitu putusnya hubungan manusia dengan Allah. Perasaan hampa dan kosong yang Anda dan saya hadapi adalah karena kita tidak mempunyai relasi yang benar dengan Tuhan. Saudara, hampir setiap tahun saya kedatangan atau bertemu atau bicara dengan orang yang mengatakan, kok hidupku rasanya kosong. Kalau dibilang sulit, nggak sulit. Secara ekonomi mapan, sukses, keluarga.
tetapi hidupku rasanya kosong, tidak ada artinya. Saudara, saya tidak tahu situasi dan kondisimu masing-masing, tapi saya bisa jamin bahwa salah satu jawaban yang paling penting adalah karena engkau tidak berelasi dengan benar dengan Tuhan Allah penciptamu. Dan saudara, terus terang sulit untuk merasakan penderitaan spiritual ini, keterputusan hubungan kita dengan Allah, khususnya di dunia di mana kita secara umum menikmati berkat Tuhan sehari-hari. Keluarga, teman, teknologi, entertainment, keindahan hal alam. Nah, saya tahu sekarang di zaman masa krisis coronavirus lebih sulit untuk menikmati ini semua. Tetapi seringkali berkat-berkat seperti inilah yang kita alami sehingga kita lupa dengan Tuhan pemberi berkat. Dan saudara perlu ingat bahwa nanti di neraka manusia akan merasakan apa artinya terpisah dari Allah sama sekali. Disinilah manusia tidak akan lagi melihat berkat dan kebaikan Tuhan sedikit pun. Manusia akan berhadapan selama-lamanya dengan keadilan dan murka Allah atas dosa. Di nerakalah manusia akan menjalani kekekalan tanpa makna, tanpa arti, tanpa pengharapan sama sekali. Jadi saudara, di Markus 15 ini kita melihat 3 dimensi. Dimensi fisik dan mental, dimensi sosial dan spiritual dari penderitaan Yesus. Dan itu menunjukkan bahwa penderitaan Yesus menggambarkan betapa mahal harga yang harus dibayar kalau saudara hidup di dalam dosa. Saudara, Markus Noder sangat menolong saya memikirkan bagian ini karena dia mengatakan begini, setidaknya di dunia hanya ada 2 jenis orang. Yaitu pertama, jenis orang yang berbuat dosa dan berpikir bahwa tidak ada harga yang harus mereka bayar. Artinya mereka bisa berdosa, mereka bisa hidup melawan Tuhan tanpa Tuhan dan mereka berpikir tidak ada harga yang harus dibayar. Jenis orang yang kedua adalah orang yang tahu ada harga, ada konsekuensi, dan mungkin mereka berpikir ada Tuhan yang bakal marah dan tidak senang, tapi mereka selalu berpikir bahwa mereka bisa bayar sendiri. Jadi yang satu berpikir tidak ada harga yang harus dibayar, yang kedua berpikir ada harga yang harus dibayar tapi aku bisa bayar sendiri. Saudara, untuk kedua jenis orang ini, penderitaan Yesus yang multidimensi itu harusnya menggambarkan jenis atau mahalnya harga yang harus mereka bayar. Saya nggak tahu saudara jenis manusia yang mana. Apakah saudara merasa tidak ada harga yang aku harus bayar akhirnya? Atau saudara tahu ada harga tapi saudara pikir saudara bisa bayar sendiri? Kalau saudara melihat penderitaan Yesus di kayu salib, maukah? Beranikah? Bisakah saudara membayar harga seperti itu? Harganya sangat mahal. Tapi kita bersyukur bahwa cerita ini tidak berhenti di sana. Karena di ayat 37 kita lihat, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring. Dan kemungkinan kalau kita kombinasikan dengan ketiga Injil yang lain, ini adalah saat di mana Yesus berteriak, sudah selesai, it is finished. Dan di sana katakan ia menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya, demikian berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara, selama berabad-abad, tabir di bait suci yang tingginya kira-kira 9 meter dan tebalnya kira-kira 1 jengkal atau kurang sedikit adalah lambang keterpisahan antara manusia yang berdosa dengan Allah yang suci. Manusia tidak bisa masuk karena kalau mereka berani masuk, konsekuensinya adalah mati. Tapi kini dengan kematian Yesus ia menyerahkan nyawanya. Perhatikan di Alkitab secara sama berusaha mencatat ia menyerahkan nyawanya. Dia mengalami kematian secara fisik dan faktor fisik berkontribusi terhadap kematiannya. Tetapi Yesus sendiri menyerahkan nyawanya, melepaskan roh kehidupannya dan memberikannya kepada Allah. Dan dia berteriak, it is finished. Sudah selesai. Perhatikan, Yesus tidak mengatakan I am finished. Itu berarti dia gagal. Udah deh, capek pelayanan, ngumpulin orang banyak, ngumpulin murid-murid. Aku gagal. Murid-muridku meninggalkan aku. Salah satu muridku yang paling dekat mengkhianati aku, menjual aku. Aku gagal.
Tapi Yesus juga tidak berkata, you are finished, artinya kamu binasa, kamu terkutuk kamu semua karena kamu menolak aku. Tapi dia mengatakan, it is finished. Apa yang sudah selesai? Yang sudah selesai adalah tabir yang memisahkan antara Allah. Jembatan yang tidak mungkin bisa diseberangi oleh Allah, oleh manusia kepada Allah. Tabir itu sudah Allah robek dengan merobek anaknya sendiri di atas kayu salib. Memecah-mecahkan Allah anaknya sendiri di atas kayu salib. Allah seolah berkata, tabir yang memisahkan antara aku yang suci dengan engkau yang berdosa, kini sudah aku robek, dirobek dari atas ke bawah, menggambarkan Allah yang merobeknya dan bukan manusia yang merobeknya. Aku sudah memisahkan tabir pemisah ini karena anakku sudah dirobek bagimu. Saudara, pengakuan kepala pasukan adalah kunci kita memahami kekristenan. Perhatikan bahwa yang mengakui ini adalah kepala pasukan. Dari kategori orang di perjanjian baru, ini adalah orang yang paling jauh, yang paling tidak mungkin setidaknya kagum atau menyadari ada sesuatu yang luar biasa dari Yesus. Dia sudah pasti bukan orang Yahudi. Apalagi kepala pasukan Romawi yang notabene adalah musuhnya orang Yahudi. Apalagi kepala pasukan yang mengepalai proses penyaliban Yesus. Secara langsung dia adalah pihak yang bisa dikatakan langsung bertanggung jawab terhadap kematian Yesus. Tetapi orang yang sama ini, yang saya yakin sudah menyaksikan bahkan melakukan mungkin ratusan penyaliban. Melihat orang biasa sumpah serapah, menyerah, memohon-mohon. Tetapi selama 3 jam lebih mungkin atau selama seharian dia memperhatikan orang ini. Satu orang ini berespon dengan cara yang begitu berbeda. Sehingga waktu Yesus berteriak dan menyerahkan nyawanya, dia tidak punya reaksi lain selain mengatakan, truly, this man is the Son of God. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara, bukan tempat kita untuk berdiskusi dan berdebat apakah kepala pasukan ini akhirnya jadi Kristen, apakah dia mengerti artinya anak Allah. Tetapi setidaknya dari ekspresinya kita tahu bahwa dia mengakui ada sesuatu yang supernatural, sesuatu yang spesial dari kematian orang ini. Dan yang Markus maksudkan mencatat kata-kata atau pengakuan atau kekaguman dari kepala pasukan ini adalah untuk mengatakan bahwa saudara dan saya tidak akan mungkin bisa memahami Yesus sebagai anak Allah selain melalui salib yang begitu mengerikan, yang begitu kotor, yang begitu hina, yang begitu menyakitkan, dan yang begitu mematikan. Saudara yang kasih Tuhan, di tengah kekristenan ada sebuah salib. Salib yang bukan simbol belaka, tetapi tindakan Allah di dalam sejarah untuk menghukum Anda dan saya di sana melalui Yesus. Ada sebuah esai pendek yang saya pernah baca berapa tahun lalu yang judul aslinya One Solitary Life, yang saya beri terjemahan bebas sebuah hidup yang terpencil. Izinkan saya membacakannya. Inilah kisah seorang pria yang lahir di sebuah kampung yang tidak dikenal, anak dari seorang gadis petani. Ia besar di kampung lain, bekerja sebagai tukang kayu sampai ia berusia 30. Selama 3 tahun berikutnya hidup sebagai pengkhotbah keliling. Ia tidak pernah punya rumah, tidak menulis buku, tidak punya jabatan resmi, tidak berkeluarga, tidak pernah kuliah, tidak pernah pergi ke kota besar. Ia tidak bepergian jauh-jauh dari kota kelahirannya. Ia tidak melakukan suatu hal pun yang biasanya dilakukan orang-orang besar. Ia tidak punya surat kuasa kecuali dirinya sendiri. Sewaktu ia masih muda, mendadak arus popularitas berputar melawan dia. Teman-temannya meninggalkannya. Satu malah mengkhianati dia. Ia kemudian diserahkan kepada musuh-musuhnya. Ia melalui pengadilan olok-olok. Ia dipaku disalib di antara 2 penjahat. Sewaktu ia meregang nyawa, orang-orang yang menyiksanya berjudi mempertaruhkan satu-satunya barang miliknya di bumi, yaitu jubahnya. Setelah ia mati, ia ditempatkan di kubur pinjaman karena belas kasihan seorang teman. 20 abad lebih berlalu dan pergi. Hari ini, ia adalah pusat umat manusia dan terdepan dalam segala bentuk kemajuan. Saya cukup yakin, kata sang penulis, waktu saya mengatakan bahwa setiap pasukan yang pernah keluar berbaris,
setiap angkatan laut yang pernah dibangun, setiap parlemen yang pernah bertemu, dan setiap raja yang pernah memerintah, kalau semuanya dikumpulkan, tidak akan pernah memberikan dampak ke dalam hidup manusia di bumi selain satu hidup yang terpencil ini. Alangkah luar biasanya hidup seorang pria Yahudi 2000 tahun yang lalu yang kematiannya kita peringati hari ini. Mati di salib pemerintah Romawi yang adalah simbol kekejian, penghinaan yang memalukan. Tetapi justru satu hidup yang memberikan dampak jauh lebih besar daripada setiap tokoh filsuf, pemimpin agama yang terbesar dan terkenal sekalipun. Saudara melihat kehidupan dan kematian Yesus. Di depan saudara dan saya, hanya ada dua jalan kehidupan yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah kita menerima Dia. Yohanes 3 ayat 36 dibuka dengan mengatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau kita menerima Yesus sebagai penguasa hidup kita dan bersandar pada kematian dan kebangkitannya yang nanti hari Minggu kita akan rayakan, kita akan menerima pengampunan dari Tuhan. Karena Yesus sudah menderita di salib bagi kita. Dan juga kita akan menerima hidup yang kekal sebagai janji Tuhan pada siapapun yang percaya pada Yesus. Tetapi ingat, Yohanes 3 ayat 36 dilanjutkan dengan tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Saudara berpikir bahwa hidup berdosamu, hidupmu di luar Kristus itu tidak ada harga yang harus kau bayar atau kau bisa membayar harganya sendiri? Artinya saudara terus menolak Tuhan sebagai penguasa atas hidupmu. Berarti saudara terus berusaha untuk berkuasa atas hidupmu sendiri. Engkau tidak mau mengakui Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan atas hidupmu. Artinya seperti yang Yohanes 3:36 katakan, engkau tetap bersalah di hadapan Tuhan. Suatu hari nanti engkau harus membayar harganya dengan menghadapi kematian dan penghakiman Tuhan. Saudara, kematian Yesus itu sungguh-sungguh adalah kematian yang mengubahkan hidup saudara, hidup saya, hidup setiap orang yang berbalik dan percaya padanya. Mari datang pada Dia hari ini. Biarlah hari Jumat Agung ini selain mengingatkan saudara yang sudah percayakan kedalaman dan kebesaran dan keagungan dari kematian Kristus, tapi juga boleh membalikan berapa dari saudara datang pada Dia, mengakui, berterima kasih, dan menjadikan Dia sebagai Tuhan atas hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih sekali lagi Engkau memberikan Yesus, anak-Mu satu-satunya, sebagai satu-satunya pengganti yang layak dan pantas dan dapat memuaskan kesucian murka dan amarah-Mu atas dosa manusia. Kami tidak dapat dan tidak akan mungkin bisa menjelaskan betapa dalamnya, agungnya, dan mengerikannya penderitaan Yesus alami. Tapi biarlah kami dapat menerimanya dengan iman, dan justru karena itu memberikan hidup kami sepenuhnya dan seterusnya kepada Engkau saja. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di ibadah Jumat Agung ini saya sekali lagi mau mengingatkan bahwa nanti pada hari Minggu kita akan bersama-sama merayakan kebangkitan Kristus di ibadah Minggu Paskah, seperti biasa diadakan melalui online live streaming jam 10.30 dan khotbah akan dibawakan oleh Pak Senjaya. Nah, saudara, kami juga mau mengingatkan kalau saudara sebagai ekspresi komitmen kita dan dedikasi ulang kita pada Tuhan, kita memberikan persembahan atau persepuluhan yang saudara dapat berikan melalui bank transfer, dan detailnya harusnya ada di layar atau saudara bisa menemukannya di website kami. Terima kasih sekali lagi sudah berbagian di ibadah Jumat Agung ini. Mari kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya Yesus Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya
dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Selamat Hari Jumat Agung, Tuhan berkati.